Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul A'yun Maulida Putri, NIM 210101110089 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan mengenai progres 5M dan pentingnya vaksinasi, mengingat pada saat ini kasus COVID-19 semakin tinggi, sehingga kita wajib selalu menerapkan prokes 5M dan melakukan vaksinasi. Maka dari itu, mari kita simak yuk. Saya akan membahas apa itu virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi pernafasan seperti penyakit. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidup. Siapa saja dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Virus corona dapat tertular pada umumnya dengan cara percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang pengidap virus corona. Gejala virus corona seperti pilek, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, serta hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Kita sebagai warga negara harus berupaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan imun. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa sih itu 5M? 5M yaitu 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, bisa menggunakan hand sanitizer atau sabun. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit. Namun, beberapa waktu selang, WHO mengeluarkan imbauan agar semua orang baik yang sehat maupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Maka dari itu, jika kita tidak ingin terinfeksi corona, kita harus memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari terkena dan dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di 60 ke atas. 5. Mengurangi mobilitas. Virus corona berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Karena virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat.
kedua kalinya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Hingga kini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Lantas, apa alasan setiap orang harus menjalani vaksin COVID-19? Saat ini vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus corona. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang setuju atas anjuran pemerintah. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin 19, antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Saat vaksin, kita harus memastikan untuk selalu mempertahankan daya tubuh, karena dengan imunitas yang kuat dan kita tidak akan mudah sakit, sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Di samping menjaga daya tahan tubuh, kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan negara kita. Mari kita bersama-sama melakukan 5M dan vaksinasi agar pandemi cepat berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya berpesan agar kita selalu menerapkan prokes 5M dimanapun kita berada, dan alangkah baiknya jika kita melakukan vaksinasi agar tubuh kita terlindungi dari virus COVID-19 serta tidak merugikan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.